Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Timotius Winarindra dengan NIM H1D025052. Saya berasal dari Prodi Informatika Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya membuat video ini untuk melakukan perbaikan responsi pada praktikum algoritma pemrograman. Nah, di sini sudah tersedia sebuah potongan kode. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan step by step dari potongan kode ini. Oke. Kode Python ini itu mendefinisikan sebuah fungsi bernama function yang mengambil satu argumen yaitu sebuah list yang dimana di sini itu disingkat sebagai LST, teman-teman. Kita tambahin komentar yaitu list ya biar lebih gampang dan diingat. Di sini kode ini mengembalikan sebuah list baru yang terdiri dari nilai-nilai boolean, di mana yang sudah kita pelajari nilai boolean itu terdiri dari true atau false. Ya. Nilai boolean itu terdiri dari true atau false. Nah, fungsi ini itu bekerja seperti sebuah saklar, teman-teman. Dan nilai boolean akan terus sama, misalnya true, dia akan terus berulang sampai kode ini itu menemukan string yang bernama flag. Nah, di sini string flag ini yang akan mengembalikan nilai boolean tersebut menjadi kebalikannya, misal dari true menjadi false atau sebaliknya. Oke, kita masuk ke baris yang kedua ini, atau bisa sebut kita baris pertama karena baris pertama kita yaitu adalah komentar. Oke, teman-teman. Di sini def function LST, di mana LST tadi adalah singkatan dari list ya. Dia di baris pertama ini mendefinisikan fungsi bernama function yang udah aku jelasin di awal tadi. Dia itu menerima satu argumen yang bernama LST atau list yang diharapkan berupa list, misalnya list string atau sebuah angka, teman-teman. Nah, di sini yaitu result, dia menginisialisasi sebuah list kosong yang bernama result. List ini akan digunakan untuk menyimpan dan mengembalikan hasil akhir atau list boolean yang berisi true atau false, teman-teman. Ya, di sini dia akan menginisialisasi. Kita tambahin ini list kosong. Oke. Yang selanjutnya yaitu adalah sama dengan true, di mana di baris ini itu dia menginisialisasi sebuah variabel boolean bernama adalah dengan nilai awal yaitu true. Variabel ini bertindak sebagai keadaan saklar saat ini, di mana berarti keadaan saklar saat ini itu bernilai atau berisi true, teman-teman. Keadaan saklar saat ini. Oke. Untuk selanjutnya yaitu for i in LST. Di sini kita sudah masuk logiknya ya, teman-teman. Logik. Oke. Di sini kita sudah masuk di bagian logik, di mana for i in LST atau list, dia itu akan memulai sebuah perulangan yang akan mengiterasi atau mengulangi setiap elemen i dalam list input LST, teman-teman. Di sini itu fungsinya sebagai iterasi aja, berarti sebagai iterasi. Lalu selanjutnya yaitu if i sama dengan flag, di mana if jika ya, teman-teman, di dalam perulangan ia memeriksa apakah elemen saat ini i sama dengan string flag gitu. Jika elemen adalah flag, ya ini tuh adalah sebuah kondisi saklar yang dipicu, teman-teman. Itu adalah kondisi sebuah saklar yang dipicu.
memeriksa. Oke, selanjutnya adalah baris ke-7, yaitu adalah sama dengan not adalah. Nah, di sini jika kondisi if yang di atas itu terpenuhi, ya udah tahu elemennya adalah flag jika terpenuhi, oke? Baris ini akan membalikan atau menegasi nilai dari variabel adalah. Nah, di sini jika adalah saat ini bernilai true, ya teman-teman, dia akan menjadi false. Nah, sebaliknya jika adalah saat ini bernilai false, ia akan menjadi true, gitu. Lanjut, pada result happen atau adalah, dia terlepas dari apakah elemen saat ini adalah flag atau bukan, nilai terbaru dari variabel adalah akan ditambahkan ke list result. Gitu, teman-teman. Nah, untuk yang baris terakhir, yaitu return result, dia setelah perulangannya selesai, fungsi akan mengembalikan list result yang berisi urutan nilai boolean yang mencerminkan keadaan saklar setelah memproses setiap elemen dalam list input, teman-teman. Oke. Kita di sini akan mencoba untuk menjalankan potongan kode ini ya, teman-teman. Self, ctrl, alt M. Nah, di sini kosong. Karena apa? Karena dia mengembalikan setelah perulangannya selesai. Dia dari potongan kode ini itu tidak meminta untuk mengeluarkan hasilnya, teman-teman. Nah, pertanyaannya gimana sih caranya kita untuk menampilkan hasilnya, yaitu seperti true false gitu. Dengan cara ya kita menambahkan kode lagi, teman-teman. Tambahin. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah potongan kode lagi yang kita tambahkan untuk mengeluarkan output dari function ini. Oke. Misal tes data, ya. Tes data biar gampang. Contoh data sama dengan, misal kita buat hello, ya, hello flag, lalu world, ya, world, lalu flag lagi, lalu okay. Selanjutnya yaitu output result function, ya, function dari contoh data. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk mengeluarkan nilainya kita print output result. Oke, kita save lalu kita running. Kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu true, false, true. Oke, teman-teman, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.